Pada hari ini, Jumat tanggal 12 September 2025, sidang pengadilan semu tata usaha negara yang mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dengan nomor register 10 garing gugatan garing 2025 garing peradilan semu tata usaha negara garing Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura garing Pontianak antara Rio Martin sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak selaku tergugat dan Winnie Primadita selaku tergugat 2 intervensi yang dipimpin oleh Majelis Hakim Firnila Awaliyah SH.MH sebagai Hakim Ketua, Urai Reri Renata SH.MH, dan Virgi Iftinah Mazaya SH.MH sebagai Hakim Anggota. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, kepada seluruh hadirin persidangan diharapkan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan memenuhi tata tertib demi kelancaran persidangan. Hakim anggota 1, 2, siap. Panitera siap. Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Semu Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 10 garing gugatan garing 2025 garing Pengadilan Semu Tata Usaha Negara garing Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak selaku tergugat dan Winnie Primadita selaku tergugat 2 intervensi pada hari Jumat 12 September 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Panitera untuk memanggil kedua belah pihak untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak kuasa hukum penggugat dan kepada pihak kuasa hukum pihak tergugat, dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Apakah benar saudara hukum dari kuasa pihak penggugat? Benar, Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, silahkan maju untuk menyerahkan surat kuasa dan surat advokat atau surat permohonan bantuan hukum dan surat pertunjukan saudara. Selanjutnya, apakah benar saudara kuasa hukum dari pihak tergugat? Benar Yang Mulia, dalam persidangan kali ini tergugat diwakili sepenuhnya oleh kuasa hukum. Kepada saudara hukum tergugat, silahkan maju untuk menyerahkan surat kuasa dan surat advokat atau surat permohonan bantuan hukum dan surat penunjukan saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Semu Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, tertanggal 21 Juli 2025 dengan nomor register 10 garing gugatan garing 2025 garing Pengadilan Semu Tata Usaha Negara garing Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura garing Pontianak? Benar, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan atas surat gugatan tersebut? Sudah, Ibu. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah, Ibu. Sudah kami pahami. Baiklah, persidangan akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap surat gugatan saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah,
Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua. Apakah pihak penggugat atas gugatan saudara dianggap telah dibacakan atau mau dibacakan? Mohon bacakan seluruh gugatannya, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan kalau dibacakan seluruh gugatannya? Tidak keberatan, Ibu. Baiklah, saya akan membacakan gugatannya. Pontianak, 21 Juli 2025, perihal gugatan tata usaha negara. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Sarakar SHMH. 2. Fikri Ramadan SHMH. 3. Nadia SHMH. Para advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum AMPI, Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura nomor 20, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2025. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rio Martin, umur 61 tahun, tempat tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1964, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Rahadi Usman RT 003 RW 003, Kelurahan Amanah, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap 1. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. 2. Winnie Primadita, umur 55 tahun, tempat tanggal lahir Pontianak 14 Desember 1970, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman RT 003 RW 001, Kelurahan Amanah, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi. 1. Objek sengketa. Kutipan Akta Kelahiran nomor 7120 garing DM garing 1986 tanggal 1 September 1986 atas nama Winnie Primadinta tergugat 2 intervensi untuk selanjutnya disebut objek sengketa. 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, bahwa objek sengketa dalam perkara Akuo adalah kutipan Akta Kelahiran nomor 7120 garing DM garing 1986 tanggal 1 September 1986 atas nama Winnie Primadinta, tergugat 2 intervensi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
Akta kelahiran tersebut jelas merupakan produk tertulis pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, khususnya dalam hal pengurusan dan pembagian harta warisan orang tua kandung penggugat. Selanjutnya, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berkewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. 3. Tenggang waktu gugatan. Poin pertama, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang digugat. Selanjutnya, bahwa penggugat baru mengetahui adanya kutipan akta kelahiran nomor 7120-DM-1986 atas nama Winnie Primadinta pada tanggal 3 Juni 2025 melalui penyidik Polresta Pontianak yang menunjukkan dokumen tersebut kepada penggugat. Poin ketiga, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2025, penggugat telah mengajukan keberatan secara administratif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melalui kantor pos dengan bukti tanda terima. Akan tetapi hingga lewat 14 hari keberatan tersebut tidak mendapat jawaban dari tergugat. Terakhir, bahwa karena tidak adanya jawaban atas keberatan tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2025, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Semu Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. 4. Kepentingan penggugat yang dirugikan. Bahwa penggugat Rio Martin adalah anak kandung dari almarhum Saputra M dan almarhumah Anita yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya secara sah berdasarkan hukum waris. Poin kedua, bahwa keberadaan kutipan akta kelahiran nomor 7120-DM-1986 atas nama Winnie Primadinta, tergugat 2 intervensi yang menerangkan bahwa nama tersebut berstatus sebagai anak kandung dari Saputra M dan Anita. Padahal pada kenyataannya Winnie Primadinta adalah anak yang diangkat oleh Saputra M dan Anita. Hal ini telah menimbulkan kerugian hukum bagi penggugat. Selanjutnya, bahwa dengan adanya kutipan akta kelahiran nomor 7120-DM-1986 atas nama Winnie Primadinta, maka yang bersangkutan secara administratif memiliki kedudukan yang sama sebagai anak kandung, sehingga menimbulkan akibat hukum dalam pengurusan dan pembagian harta warisan Saputra M dan Anita, yang secara langsung mengurangi bagian warisan yang seharusnya menjadi hak penggugat. Terakhir, bahwa oleh karena itu kepentingan hukum penggugat telah secara jelas dan nyata dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara berupa kutipan akta kelahiran nomor 7120-DM-1986 atas nama Winnie Primadinta, sehingga penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 5. Alasan-alasan gugatan. Poin pertama, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, suatu keputusan tata usaha negara dapat digugat apabila bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Adapun alasan penggugat dalam perkara Aquo adalah sebagai berikut. Poin pertama, bahwa kutipan Akta Kelahiran nomor 7120 garing DM garing 1986 tanggal 1 1986 atas nama Winnie Primadita atau tergugat dua intervensi adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang berisi penetapan tertulis bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Kemudian, bahwa isi akta kelahiran tersebut bertentangan dengan fakta hukum karena mencatatkan Winnie Primadita, tergugat dua intervensi sebagai anak kandung dari Saputra M dan Anita. Padahal berdasarkan silsilah keluarga dan keterangan yang ada, Winnie Primadita tergugat dua intervensi adalah anak angkat. Hal ini terbukti dari silsilah keluarga Saputra M yang menunjukkan Winnie Primadita tergugat dua intervensi diangkat sebagai anak pada tanggal 14 Desember 1970. Dokumen-dokumen terkait atau akta kematian orang tua, keterangan keluarga, serta bukti lain yang menunjukkan status anak angkat. Selanjutnya, bahwa keputusan tata usaha negara tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi penggugat. Karena akibat pencatatan yang keliru tersebut, Winnie Primadita tergugat dua intervensi secara administratif memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal perwarisan, sehingga merugikan hak penggugat dalam pembagian harta warisan almarhum Saputra M dan almarhumah Anita. Selanjutnya, bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, khususnya asas kecermatan karena tergugat telah lalai meneliti kebenaran status hukum Winnie Primadita atau tergugat dua intervensi yang merupakan anak angkat sebelum mencatatkannya ke dalam akta kelahiran sebagai anak kandung. Asas ketelitian karena seharusnya pencatatan sipil dilakukan berdasarkan data yang benar dan sah secara hukum. Asas kepastian hukum karena keputusan yang keliru menimbulkan ketidakpastian bagi para ahli waris dalam pengurusan harta warisan. Selanjutnya, bahwa upaya administratif telah ditempuh oleh penggugat dan dengan mengajukan keberatan pada tanggal 26 Juni 2025 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau tergugat. Namun, keberatan tersebut tidak dapat dijawab dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang PT-UN, gugatan Aquo sah untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 6. Petitum bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara ini untuk studi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Poin pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah kutipan akta kelahiran nomor 7120 garing DM garing 1986 tanggal 1 September 1986 atas nama Winnie Primadita atau tergugat dua intervensi. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut kutipan akta kelahiran nomor 7120 garing DM garing 1986 tanggal 1 September 1986 atas nama Winnie Primadita atau tergugat intervensi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikianlah ini kami ajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Sarah Krey, SHMH, Fikri Ramadan, SHMH,
Nadia SHMH. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin Anda jelaskan dari gugatan Anda tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Belum, Bu. Berapa lama yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawabannya? Izin kami diskusikan sebentar, Ibu. Kami sepakat bahwa jawaban akan kami berikan dalam kisaran 1 minggu, Ibu Hakim. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah saudara keberatan apabila sidang ini ditunda hingga 1 minggu yang akan datang? Kami izin berdiskusi sebentar, Yang Mulia. Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Panitera, untuk sidang selanjutnya bertepatan dengan hari apa dan tanggal berapa? Untuk sidang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2025, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari dan tanggal tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah kedua belah pihak siap hadir pada hari dan tanggal tersebut? Pihak kuasa hukum tergugat bagaimana? Kami siap, Ibu. Pihak kuasa hukum penggugat bagaimana? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan kedua belah pihak? Pihak kuasa hukum penggugat bagaimana? Pihak kuasa hukum tergugat bagaimana? Tidak ada, Ibu. Baiklah, untuk memeriksa kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun serta mempersiapkan jawaban gugatan, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang, yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025. Kepada pihak penggugat dan tergugat, diharapkan untuk dapat hadir tanpa surat pemanggilan dari pengadilan, karena panggilan ini bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Majelis Hakim serta kuasa hukum penggugat dan tergugat meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.